Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah. Di sini akan menjelaskan mengenai teori agama atau konsep agama menurut Mircea Eliade. Nah, siapa sih Mircea Eliade ini? Mircea Eliade adalah seorang anak yang lahir di Bukares pada tanggal 9 Maret 1907. Beliau adalah anak dari perwira tentara Rumania. Beliau ini dikenal sebagai anak yang sangat menyukai mengenai tulisan, cerita, dan sains. Nah, di umur 18 tahun beliau sudah diceritakan merayakan dengan teman-temannya merayakan penerbitan ke 100 artikel beliau. Jadi dari sini sudah jelas beliau menyukai hal-hal yang berbau tulisan dan juga ilmu pengetahuan. Di umur yang masih muda ini beliau juga sudah bekerja di salah satu surat kabar sebagai penulis cerita utama, kolom opini dan juga resensi buku. Teori agama Mircea Eliade ini dimulai dari suatu insiden yang tak terlupakan beliau ketika kecil. Ketika itu beliau masuk rumah, kemudian masuk ke ruangan yang tidak pernah ditempati di rumahnya. Beliau dikejutkan oleh cahaya keemasan zamrud yang tidak wajar, yang menyaring melalui tirai hijau dan menerangi seluruh ruangan tersebut. Beliau terpesona dan beliau merasa seolah-olah beliau sedang tidak berada di dunia ini, beliau sedang berada di dunia yang lain. Kejadian ini beliau namakan dengan eprofonostalgia, kerinduan nostalgia yang mendalam. Beliau mengartikan bahwa kerinduan akan ruang indah dari kesempurnaan dunia lain. Nah, dari insiden itu beliau itu merasa penasaran, ingin mencari tahu, hingga di perkuliahan beliau mempelajari pemikir Platonis mistik dari Renaissance Italia. Nah, ketika mempelajari itu, beliau menemukan yang namanya pemikiran Hindu. Setelah itu, beliau pergi ke India untuk mempelajari mengenai Hindu tersebut. Nah, setelah 3 tahun, beliau baru kembali lagi ke Rumania untuk menyelesaikan dinas militernya. Ketika di India, Eliade ini menemukan 3 hal penting, yang mana ini juga nanti akan mempengaruhi pemikiran Eliade mengenai agama. Yang pertama, bahwa jalan hidup seseorang bisa berubah disebabkan oleh pengalaman sakramental. Dan yang kedua adalah simbol adalah kunci utama untuk memasuki kehidupan spiritual. Dan yang ketiga adalah sakral dan simbol dapat digali di benua India, karena di benua India terdapat warisan agama yang sangat kaya. Nah, pada tahun 1936, beliau ini sudah menerbitkan buku yang berjudul An Essay on the Origin of Indian Mystical Theology. Nah, beliau publish di Perancis. Nah, ini adalah salah satu judul buku beliau yang mana hasil dari apa yang beliau dapat dari India. Nah, pengalaman beliau di India ini sangat menentukan cara pikir beliau mengenai agama, mengartikan apa sih agama itu. Nah, ketika Perang Dunia II, Eliade ini ditugaskan di pos diplomatik Lisbon di Portugal. Nah, setelah selesai, beliau ini memutuskan kembali lagi ke Rumania dan bertempat tinggal di Perancis, dan beliau mengajar di salah satu universitas. Nah, di sana beliau ini menerbitkan buku lagi yang juga berkaitan dengan teorinya beliau. Judulnya Patterns in Comparative Religion, tepatnya pada tahun 1949. Di tahun yang sama, beliau juga menerbitkan buku yang berjudul The Myth of the Eternal Returns, mitos kembalinya kekal. Nah, saat karyanya sedang berkembang, Mircea Eliade ini bertemu dengan Carl Jung, yang mana Carl Jung ini adalah rekan dari Sigmund Freud. Nah, sering bercerita, sering berdiskusi. Nah, dari sinilah nanti akan memperkaya atau konsep teori agama dari Eliade ini semakin tumbuh.
Selanjutnya kita membahas mengenai dua aksioma atau titik awal Eliot ini menggambarkan sebuah agama, mengartikan sebuah agama. Nah, aksioma yang pertama adalah Eliot percaya bahwa mengenai kemerdekaan atau otonomi agama, yang mana suatu agama atau religius itu tidak bisa menjadi bahan sampingan dari beberapa realitas lain. Religius atau agama harus dipandang, harus dijelaskan melalui caranya sendiri. Jadi suatu religius atau agama itu tidak bisa dipandang atau diartikan melalui sosiologis, linguistik, seni, dan lain-lain. Tetapi menurut Eliot ini dibutuhkan satu elemen yang bisa mengartikan, memahami sebuah religius itu, yang mana elemen ini tidak bisa direduksi. Beliau menamakan elemen ini sebagai elemen sakral. Kemudian menurut Eliot, agama ini tidak bisa diartikan sebagai variabel dependen, melainkan sebagai variabel independen. Kemudian agama itu berfungsi sebagai sebab, bukan akibat. Aksioma yang kedua ini berlaku untuk metode. Nah, kalau agama itu diartikan sebagai variabel independen, kemudian tidak bisa diartikan secara murni melalui psikologi, sosiologi, linguistik, seni, dan lain-lain, bagaimana cara menjelaskan agama itu? Eliot menjawab bahwa cara menjelaskan agama ini dengan menggabungkan dua sudut pandang yang berbeda. Eliot memberikan istilah fenomenologi yang dari bahasa Yunani berarti penampilan. Jadi contohnya seperti ini. Kita mengetahui warna merah dalam spektrum itu karena karena warna merah ini penampilannya berbeda dengan warna biru atau ungu. Nah, kita bisa mengartikan warna merah seperti apa karena kita sudah mengetahui penampilan warna merah ini berbeda dengan penampilan warna biru atau ungu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi untuk mengartikan agama ini menurutnya Eliot itu dengan cara membandingkan dengan yang lain. Nah, para ilmuwan itu skeptis, ragu-ragu bagaimana membandingkan agama itu dengan yang lainnya. Apa yang sama dengan agama? Tidak ada kan? Bingung, para ilmuwan bingung. Kemudian Eliot menjawab bahwa tidak apa-apa agama itu dibandingkan dengan sesuatu yang berbeda tetapi memiliki pola yang sama. Ilmuwan bingung, apakah ada yang seperti itu? Nah, Eliot menjawab bahwa walaupun waktu dan tempat itu berbeda, tetapi terkadang pola yang digunakan di waktu dan tempat yang berbeda itu adalah sama. Itu juga berlaku untuk memahami konsep agama. Jadi agama bisa dibandingkan dengan yang lain yang memiliki pola sama. Nah, dari dua aksioma itu akan menghasilkan teori agama berdasarkan Mircea Eliot, yang mana Mircea Eliot ini mengatakan kata-kata yang begini, the reality of the sacred, realitas dari yang sakral. Nah, ini adalah teori agama menurut beliau, yang mana agama itu diartikan sebagai sesuatu yang disakralkan. Agama timbul dari sesuatu yang disakralkan. Dari teorinya, realitas yang sakral. Jadi agama itu timbul dari sesuatu yang disakralkan. Kemudian agama itu diposisikan sebagai sesuatu yang konstan, sebagai elemen dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, dalam pandangan Eliot, agama itu harus diartikan menurut istilahnya sendiri. Jadi berbeda dengan pemikir-pemikir sebelumnya, ia sangat menghindari reduksionisme. Kemudian agama itu harus dilihat sebagai sebab, bukan akibat. Nah, untuk mempelajari agama itu, menurutnya Eliot itu harus masuk pada kehidupan prasejarah, yang sebagaimana orang arkais yang memisahkan antara wilayah kehidupan yang sakral dan yang profan. Nah, dari sini nanti terdapat pemikiran-pemikiran Eliot ini bercabang. Nah, dari konsep agama Eliot tersebut, Eliot ini memiliki beberapa pemikiran. Yang pertama, pemikiran mengenai yang sakral dan yang profan. Nah, ini dijelaskan dalam buku Eliot yang berjudul The Secrets
and the profane, yang sakral dan yang profan. Yang mana Mircea Eliade ini menjelaskan sesuatu yang sakral itu ya sebagai yang sakral. Beliau menunjukkan bahwa bagaimana ruang dan waktu yang sakral itu adalah sungguh-sungguh ruang dan waktu yang real. Beliau menjelaskan bahwa wilayah profan itu adalah bidang kehidupan sehari-hari, sedangkan yang sakral adalah bidang kehidupan supranatural. Yang profan itu mudah hilang, mudah terlupakan, hanya bayangan dan tempat manusia berbuat salah. Sedangkan yang sakral itu dimaknai sebagai sesuatu yang abadi, penuh substansi dan realitas. Tempat di mana segala keteraturan dan kesempurnaan itu berada. Tempat berdiamnya roh pada para leluhur, para kesatria, dewa-dewi. Menurut Eliade, masyarakat arkais memisahkan konsep kedua wilayah itu menjadi profan dan sakral. Nah, Eliade ini mengambil konsep yang suci dan yang profan ini, yang sakral atau suci dan profan ini didasarkan pada masyarakat arkais tersebut. Yang sakral itu diketahui oleh manusia karena ia memanifestasikan dirinya secara berbeda dari dunia profan. Nah, manifestasi dari yang sakral ini disebut Eliade sebagai hieropani, yang merupakan sebuah konsep bahwa yang sakral memanifestasikan dirinya pada diri manusia, pengalaman dari orde realitas lain yang merasuki pengalaman manusia. Nah, bagi Eliade, ini adalah konsep fundamental dalam mengkaji yang sakral dan berkali-kali dalam bukunya selalu merujuk pada konsep ini. Nah, bahwa yang sakral ini misalkan sakral itu dianggap suci begitu. Misalkan kayak lembu itu dianggap suci di agama Hindu. Jika lembu atau sapi di agama Islam, di agama Kristen itu dianggap biasa sehingga mereka biasa saja untuk memakan sapi. Kalau di agama Hindu, sapi itu disakralkan, disucikan sehingga tidak bisa dimakan. Tidak boleh dimakan karena disakralkan itu tadi. Nah, kenapa ini ada yang dianggap sakral dan tidak dianggap sakral? Nah, ini aslinya sebenarnya tergantung dengan kepercayaan yang dianut dari masyarakat itu. Karena masyarakat Hindu di dalam pikirannya mereka sudah mempercayai bahwa lembu ini disakralkan, maka tidak boleh dimakan secara sembarangan seperti layaknya seorang muslim maupun seorang Kristen yang karena menganggap sapi itu biasa, tidak ada nilai sakralnya, maka biasa saja. Begitu. Nah, menurut Eliade ini masyarakat-masyarakat kuno, khususnya ketika beliau mempelajarinya di India, masyarakat-masyarakat kuno ini berusaha untuk menerapkan pola yang sama, pola yang digunakan para ilahiyah atau para sesuatu yang dianggap sakral itu tadi. Nah, misalnya jadi otoritas yang sakral ini akhirnya mengatur semua kehidupan. Misalnya dalam membangun perkampungan yang baru, masyarakat arkais ini tidak serta-merta langsung membangun di sembarang tempat, tetapi satu perkampungan harus didirikan pada tempat yang memiliki hieropani, dan rencana itu hanya bisa diwujudkan apabila tempat tersebut pernah dikunjungi oleh yang sakral, bisa berbentuk dewa, arwah, nenek moyang, dan lain-lain yang dianggap sakral. Nah, kemudian tempat tersebut sebagai titik pusat dunia atau kosmos. Nah, berdasarkan titik pusat inilah suatu masyarakat baru dibentuk dengan struktur-struktur ilahiyah yang definitif. Nah, biasanya titik pusat yang sakral dari kosmos ini ditandai dengan sebuah pancang, sebuah tiang atau benda-benda yang menancap ke tanah menjulang ke langit. Nah, hal ini berarti melambangkan 3 bagian alam semesta, yaitu surga, bumi, dan lapisan bawah bumi, tanah. Nah, tanda-tanda tersebut juga bisa dalam bentuk pohon atau gunung. Bagi masyarakat arkais, tanda-tanda tersebut selain sebagai pusat perkampungan, melainkan juga berfungsi sebagai axis mundi atau bahasa Latinnya itu berarti pusat dunia, yang merupakan poros utama tiang penyangga tempat kehidupan berputar. Nah, dari sini Eliade menyatakan bahwa memang dari masyarakat kuno itu mereka sangat menghargai sesuatu yang sakral dan berusaha untuk mengikuti, menerapkan pola-pola ilahiyah dalam segala aspek kehidupannya, termasuk untuk mendirikan sebuah perkampungan. Nah, hal itu disebut sebagai sistem sakral, struktur sakral.
Dan profan adalah sesuatu yang kebalikan dengan yang sakral. Pemikiran yang kedua mengenai simbol dan mitos. Nah, karya Eliot yang berjudul Pattern in Comparative Religion yang dipublish pada 1949 ini menjelaskan mengenai eksplorasi mendalam dari simbol-simbol religius. Nah, satu hal yang perlu ditekankan bahwa apa saja yang di kehidupan ini yang bersifat biasa-biasa saja itu disebut profan. Nah, tapi pada waktu-waktu tertentu yang biasa saja ini bisa menjadi sebagai sesuatu yang sakral. Hal ini berlaku seperti yang saya katakan mengenai sapi atau lembu tadi. Sedangkan mitos adalah penggambaran dari simbol-simbol religius itu yang digambarkan dalam bentuk naratif seperti cerita rakyat, legenda. Nah, ini masuknya ke mitos. Nah, di dalam pemikiran Eliot mengenai simbol dan mitos ini, Eliot menjelaskan mengenai simbolisme langit, yaitu dewa langit dan lainnya. Kemudian beliau juga menjelaskan mengenai simbol matahari dan bulan. Nah, beliau juga menjelaskan mengenai itu, meneliti mengenai itu. Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai simbol air dan batu. Kemudian beliau juga menjelaskan mengenai simbol tanah dan kesuburan, vegetasi dan pertanian. Nah, kemudian Eliot ini mempunyai konsep penggantian dan revalorisasi. Nah, simbol ini memainkan peran penting pada teori Eliot, yang mana mereka ini menunjukkan bahwa dia tertarik untuk meneliti tidak hanya bentuk-bentuk agama yang tak lekang oleh waktu, tapi juga perubahan sejarahnya. Nah, dalam pandangannya manusia itu sepanjang masa itu terus bekerja menyatakan kembali persepsi mereka tentang yang sakral dan yang orisinal, akhirnya membentuk mitos baru, simbol-simbol baru, dan menata kembali ke dalam sistem yang lebih luas atau berbeda. Nah, oleh karena itu, misi sejarah agama adalah pertama-tama yang harus dilakukan adalah menemukan simbol, mitos, ritual, dan sistemnya. Kemudian melacaknya melalui masa lalu manusia sebagaimana mereka telah diubah dan dipertukarkan dari zaman ke tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, kecenderungan alami simbol dan mitos itu adalah untuk tumbuh, menyebarkan signifikansinya dalam asosiasi baru, tetapi di waktu dan tempat yang berbeda pada variasi yang mengalir hanya dari perbedaan dalam kreativitas mitologis berbagai masyarakat atau bahkan dari peluang sejarah itu. Jadi misalkan dalam suatu budaya mempercayai adanya dewa langit, kemudian lebih di bawahnya itu mempercayai dewa badai. Nah, karena dewa badai, dewa hujan itu lebih berkaitan dengan budaya sekarang, maksudnya dalam hal pertanian, menurunkan hujan, menurunkan badai yang lebih dekat dengan kehidupan manusia, maka suatu budaya itu lebih mempercayai dewa badai, dewa hujan. Akhirnya dewa langit dilupakan. Nah, dewa langit ini dilupakan, bisa jadi dewa langit ini nanti akan dipakai oleh simbol dari budaya lain, begitu. Nah, dalam mengungkapkan teori agama berdasarkan Eliot ini juga menjelaskan mengenai pemberontakan melawan agama kuno, yaitu Yudaisme dan Kristen, kemudian juga menjelaskan mengenai pemberontakan melawan semua agama, yaitu historisme modern. Nah, yang mana karena hal tersebut, para sejarawan itu mengatakan, para ilmuwan mengatakan bahwa Eliot ini terlalu luas, mengkomparatifkannya, membandingkannya itu membandingkan agama untuk memperoleh definisi agama itu terlalu luas begitu. Nah, para sejarawan ini mengklaim bahwa banyak hal yang dapat dipelajari bukan dengan mencari pola umum, tetapi melakukan yang sebaliknya, dengan berpusat pada agama di satu tempat atau orang dan menjelajahinya secara mendalam dan mendetail. Seperti yang akan kita lihat itu teorinya Evans Pritchard. Baik, itu tadi konsep teori agama dari Mircea Eliade. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan konsep atau materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.